Nona Saputra, hasil pemeriksaan keluar. Kanker stadium akhir. Waktunya paling banyak 3 bulan. Dokter bilang aku sakit parah. Rania adalah kakakmu. Di saat seperti ini, kau masih mau pura-pura sakit. Yang harusnya kau lakukan sekarang adalah merawatnya di rumah sakit. Kenapa harus aku yang merawatnya? Aku yang menikahimu. Yang harus kau perhatikan juga aku. Bagaimana caraku menikahimu dulu? Kau sendiri tahu. Nona Saputra kehabisan darah. Perlu segera diambil golongan darah resus negatif. Lalu tunggu apa? Cepat selamatkan. Tapi stok di rumah sakit kami golongan darah resus negatif tidak cukup. Apa? Aku golongan darah resus negatif. Aku bisa donor darah untuknya. Kumohon, selamatkan dia. Selamatkan dia. Tapi syaratnya, kau harus menikahiku. Putri keluarga Saputra, 3 tahun akibat kecelakaan, hari ini sadar. Direktur utama Wijaya buru-buru ke rumah sakit menjenguk. Keduanya berpelukan mesra. Konon mereka teman sejak kecil. Sudah menikah 3 tahun. Hatimu tak pernah bisa kuhangatkan. Buang semua barangnya keluar dari sini. Rania sudah kembali. Segera akan tinggal di keluarga Wijaya lagi. Aku istri Adrian Wijaya. Kenapa Rania Saputra boleh tinggal di rumahku? Karena dia bilang 3 tahun lalu kau yang tabrak dia. Kalau ku bilang bukan aku, kau percaya? Apapun yang kau katakan aku tak percaya. Besok, keluar dari rumah Wijaya. Jangan buat aku semakin muak padamu. 4 tahun cinta diam-diam, 3 tahun pernikahan hanya tukar kata muak darimu. Baik, boleh aku pindah, tapi kau cerai dulu denganku. Main apa lagi ini? Jual mahal untuk memikat? Siapa yang main-main? Jual mahal untuk memikat. Bukankah kau suka Rania Saputra? Kuserahkan posisiku padanya. Cukup. Jangan nyinyir-menyindir di sini. Nyonya Wijaya seharusnya memang dia. Tuan Wijaya, Nona Saputra tiba-tiba tidak enak badan pingsan. Besok sebelum aku kembali, kau harus sudah pergi dari rumah Wijaya. Dia saja sudah pergi, kalian belum juga pergi? Kau! Brengsek kecil, tunggu saja. Adrian Wijaya, untuk menjadi Nyonya Wijaya yang baik, 3 tahun ini aku menahan semua sifat asliku sampai hampir lupa aku dulu juga pernah putri keluarga Saputra yang dulu bersemangat. Iga asam manis, gulanya dikurangi sedikit, masakan tumis jangan pakai jahe. Dia sangat sensitif pada kebersihan spray. Tak boleh ada sehelai rambut pun. Tolong buatkan perjanjian cerai. Mulai hari ini, aku ingin kembali jadi Nadia Saputra yang sebenarnya. Ini hati-hati panas. Aku ingat dulu waktu kita jadi teman surat. Bukannya kamu tidak takut pahit minum obat herbal Tiongkok? Mungkin kecelakaan itu aku koma terlalu lama, banyak kesukaan berubah. Termasuk 3 tahun lalu, siapa yang menabrakmu sebenarnya? Kamu tidak ingat jelas kan? Nadia, Kenapa kamu ke sini? Tentu saja untuk melihat korban yang kutabrak. Kenapa? Sudah takut? aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukannya kamu bilang ke Adrian Wijaya yang menabrakmu 3 tahun lalu adalah aku? Kalau begitu coba kamu ceritakan. Bagaimana caraku menabrakmu? Aku tidak kuat, Adrian. Begitu melihat Nadia, kepalaku langsung sakit. Acting.
terus acting saja. Kalau kamu tidak tampil di Gala Festival musim semi tahun ini, aku tidak mau nonton. Kamu tidak dengar? Dia tidak ingin melihatmu keluar. Tidak. Jangan. Parah sekali ya. Biar aku yang obati dia. Sudah tenang? Nadia, maafkan aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Tamparan ini adalah hukuman yang pantas kuterima. Pergi kau dari sini. Tanda perjanjian cerainya, aku langsung pergi. Kamu ngotot selama ini cuma untuk cerai? Memangnya kenapa? Masa menganggap dirimu primadona? Cuma Rania Saputra yang doyan ambil sampah. Nadia Saputra. Jangan buang waktu, cepat tanda. Nadia Saputra brengsek kecil ini. Berani saat aku pingsan menikahi Adrian. Jangan-jangan 3 tahun ini yang menikahi Nadia adalah kamu? Baik, aku tanda pergi. Besok, ketemu di kantor catatan sipil. Tuan Wijaya. Cowok ganteng tidur bareng. Kamu biasanya seperti ini merayu. Lalu, bagaimana kamu ingin aku merayumu? Bima Hartono, kok bisa kamu? Lama tak jumpa, Kak Nadia. Dulu kamu yang biayai aku sekolah. Sekarang aku sudah kembali dan punya kemampuan cukup untuk membantumu. Kedepannya, apapun yang ingin kamu lakukan, bisa kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Nyawaku tinggal 3 bulan. Harus cepat ambil alih kendali grup Saputra. Selidiki penyebab sebenarnya kematian Mama dulu. Hati-hati, Kamu terluka. tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak cedera. Kamu brengsek kecil, Nadia Saputra. Kamu berani selingkuh di belakang anakku? Lepaskan. Ada apa ini? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Aku peringatkan kau. Kalau tidak anakku, takkan membiarkanmu. Aduh, menantu perempuan jahat mau memukul ibu mertua. Dia juga selingkuh dengan brengsek kecil. Cepat lihat. Memangnya tidak ada keadilan? Memukul ibu mertua? Menantu perempuan ini terlalu jahat. Selingkuh dengan model pria. Sungguh keterlaluan. Sungguh memuakkan. Nadia Saputra, cepat berlutut. Sujud minta maaf padaku. Demi anakku, aku masih bisa memaafkanmu. Aku dan anakmu sudah bercerai. Dengan siapa aku bersama, itu urusanku. Selain itu, selama 3 tahun menikah, kau bukan hanya mengatur-aturku, tapi juga memukul dan memakiku. Kau tidak pantas jadi orang tua. Sudah bercerai. Lalu dia, si mantan ibu mertua, masih ikut campur urusan apa? Iya, betul. Ayo pergi. Brengsek kecil, kau tunggu saja. Aku akan beritahu anakku sekarang. Nak, kau tahu tidak? Nadia Saputra. Dia diam-diam selingkuh di belakangmu. Orang itu sudah kuselidiki. Dia model pria bernama Bima Hartono. Aku bahkan lihat dia memegang pinggang si brengsek itu. Tahu? Naik mobil. Begitu ingin bercerai denganku? Hanya untuk bersama model pria ini? Memang iya lalu. Tuan Wijaya, kau minta cerai dariku, bukankah juga karena cinta lama yang tak terlupamu? Minggir. Boleh saja cerai, tapi kalau kau cuma mau nyanggupi brengsek kecil ini, kau lucu. Keluarga Wijaya masih punya muka. Keluarga Wijaya kalian pura-pura lucu. Apa urusanku? Aku juga tak pakai sepeser pun uang keluarga kalian. Ayo pergi. Hari ini masih ada hal penting yang harus diselesaikan. Hari pertama bercerai sudah senyum-senyum senang begini. Sampai segitunya ingin cerai dariku. Wanita yang selingkuh dan tak menghargai diri sendiri tak layak dilihat sekalipun.
Berani juga kau datang ke perusahaan. Aku pegawai grup Saputra. Kenapa tak boleh datang? Kau tabrak kakak kandungmu sendiri. Buat dia koma 3 tahun. Aku tak punya anak durhaka sepertimu. Cepat pergi. Wah, aku tak tahu. Sekarang Direktur Utama Saputra bisa jadi hakim juga. Polisi belum vonis aku bersalah. Kau malah sudah menghukumku. Ayah, jangan marah. Nadia, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ayah? Ayo, rapat dulu. Rapat hari ini sederhana. Aku umumkan satu hal. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, Rania akan bertanggung jawab penuh atas pameran perhiasan dengan grup Wijaya. Mari kita beri tepuk tangan. Aku tidak setuju. Berdasarkan apa kau tak setuju? Kakakmu meski koma 3 tahun, tapi dia pernah belajar di luar negeri. Gurunya adalah desainer Laila Kurnia yang terkenal. Dia yang tangani pameran perhiasan paling cocok. Gurunya desainer Laila Kurnia? Kenapa aku tak tahu? Kau baru cerai. Cuma ibu rumah tangga. Kau ngerti apa? Nadia, aku tak sengaja merebut proyek pameran yang kau inginkan. Tapi papa ngotot minta aku yang tangani. Kalau mau marah, marahlah padaku. Nadia Saputra, aku sengaja rebut proyekmu. Tak cuma proyekmu, Adrian Wijaya juga akan kurebut. Papa juga. Akan kubuat kau kehilangan segalanya. Aduh, Kakakmu baru keluar rumah sakit kemarin. Kau malah pukul dia. Kau semakin tak tahu aturan. Nadia, kakak yang bersalah padamu. Tamparan ini memang pantas kuterima. Kau... Kau anak durhaka. Aku... Bukannya dia bilang pantas menerimanya. Aku ini baik hati. Selalu penuhi permintaan orang. Permintaan kayak gini. Seumur hidupku baru pertama kali dengar. Kau! Grup Saputra itu warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku menguasai grup Saputra 70% sahamnya, punya hak kontrol mutlak. Sedangkan kamu hanya mengelola sementara. Sekarang aku akan mengambil alih grup Saputra. Kalau aku tidak setuju, dia tidak akan bisa jadi... Bagus. Bagus sekali. Coba lihat berapa lama kamu bisa bertahan di posisi itu. Ayo. Cepat masuk. Kenapa kamu bisa ada di depan kantor grup Saputra? Mereka itu... Aku tidak kenal. Mereka cuma tanya jalan. Hari ini aku kesini untuk mencari kerja. Kebetulan aku butuh seorang asisten sementara. Bagaimana kalau kamu kerja untukku? Kalau Kak Nadia butuh orang, tentu saja aku senang membantu. Ayo, Nona Saputra ini luar biasa, bisa menyuruh putra Taipan top jadi asisten. Kakak memang hebat. Begitu kembali ke perusahaan, langsung merebut kembali kendali atas grup Saputra. itu semua berkat bantuanmu memberikan beberapa dokumen itu. Tapi aku ingat kamu lulusan Universitas Media, kok bisa sangat menguasai urusan bisnis. Oh, aku tahu kamu ingin kembali ke grup Saputra. Jadi, aku sengaja mempelajarinya. Baiklah, terima kasih. Grup Saputra adalah jerih payah ibuku dan kakekku. Sebenarnya, selama 3 tahun ini, aku tak pernah berhenti menyelidiki penyebab kematian ibuku. Sekarang aku yang mengelola grup Saputra, aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Sebenarnya, mengenai kejadian yang menimpa tante dulu, aku juga sudah menemukan beberapa petunjuk. Masuk. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Paman Santoso, Nona, kenapa kamu? Peristiwa dulu itu, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. peristiwa dulu apa? Jelaskan. Maafkan aku, Nona. Hal ini, aku juga terpaksa. Semua karena diperintah orang. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak bisa mengatakannya. Jangan, Nona. Tidak banyak orang yang ingin mencelakai Nyonya. Nona, pikir baik-baik. Setelah Nyonya meninggal, siapa yang akan menguasai grup Saputra? Siapa yang paling diuntungkan? Dialah pelakunya. Kamu berhenti. Kak Nadia, Dia benar. Orang yang ingin membunuh ibuku dan merebut grup Saputra, selain Surya Saputra, gak ada orang lain. saat ini bukti kita belum cukup. Tidak cukup untuk menghukumnya. Biar aku lihat. Siapa yang mengunggah video ini ke internet? Semuanya sudah selesai? Nona, semua sudah diunggah.
Konon Surya Saputra akan mengumumkan secara terbuka di jamuan perayaan kesembuhan Rania Saputra pertunangan Adrian Wijaya dengan Rania Saputra. Bagus. Ada beberapa urusan yang memang harus kita selesaikan. Ini putri sulung keluarga Saputra. Cantik sekali ya. Dia juga jago main biola. Tentu saja, pantas saja Direktur Wijaya mau cerai. Bakat putri sulung keluarga Saputra ini jauh lebih menonjol dibanding adiknya. Permisi, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih atas kesediaan Anda semua hadir dalam jamuan keluarga kami ini. Pertama, untuk merayakan kesembuhan putri saya. Kedua, saya ada pengumuman penting. Saya umumkan Ketua Dewan Grup Wijaya akan menjadi calon menantu yang ideal bagi saya, Surya Saputra. Adrian, terima kasih karena selama 3 tahun saya koma ini, kau tidak pernah meninggalkan saya. Kau pantas mendapatkan segala yang terindah di dunia ini. Wah, itu hati biru laut desainer terkenal karya masterpiece Laila Kurnia. Hanya ada satu di seluruh dunia. Direktur Wijaya benar-benar royal ya. Kalung ini dibeli dengan harga lebih dari 1 miliar. Menurut saya, hanya Rania Saputra yang cocok dengan Adrian. Kami brengsek kecil Nadia Saputra itu untuk jadi pembantu Adrian saja. Saya masih anggap dia tidak pantas. Sekarang, melihat Rania dan Adrian bertunangan, hati saya ini akhirnya bisa lega. Maaf ya semuanya. Saya terlambat datang. Nadia Saputra, Mantan istri Direktur Wijaya kok datang? Pakaiannya kayak mau ke pemakaman. Nadia, kenapa kau datang? Kupikir kau tidak akan datang hari ini. Pesta pertunangan Rania Saputra. Tentu saja aku harus datang untuk memberi hadiah besar. Ini bukan urusanmu, cepat pergi dari sini. Buru-buru sekali mengusirku ya? Ayah, apa ini? Karena merasa bersalah? Diam kau. Nadia Saputra, sampai kapan kau mau berulah? Ini bukan tempat untukmu berulah. Direktur Wijaya, kita kan pernah jadi suami istri. Kau saja sudah menikah lagi. Masih mau menyebarkan video palsu ke internet untuk memfitnahku? Benar-benar tidak memberi jalan hidup sama sekali. Video? Video apa? Video fitnahan ini. Bukankah kalian yang unggah ke internet? Semuanya sudah selesai? Ya, Nona, semua sudah diunggah. Jangan-jangan kau pikir aku yang menyuruh orang mengunggah video ini? Meski bukan kau, pasti ada orang lain. Adrian, aku tidak. Rania bukan orang seperti itu. Membawa mobil menabrak Rania saja sudah keterlaluan. Sekarang malah balik menuduhnya. Kau benar-benar ingin semua orang tahu. Mau membuat semua orang menertawakan keluarga Saputra. Penjaga, penjaga, usir dia keluar. Teriak-teriak apa? Mereka semua sudah kutangkap. Kau. Kejadian ini sudah terjadi lama sekali. Rania tidak mau memperpanjang masalah. Kamu tak perlu terus-terusan menekan. Kamu bercanda ya? Dia merusak reputasiku, menghancurkan namaku. Masalah ini tidak bisa. Rania Saputra, aku tanya sekali lagi terakhir. Kamu yakin dulu yang menabrakmu adalah aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nadia, aku tahu kamu terlalu ingin mendapatkan cinta Adrian. Makanya berniat mencelakaiku. Aku sudah memaafkanmu. Baik, kalau begitu coba ingat-ingat lagi. Dulu, di persimpangan mana kamu ditabrak? Mobil apa yang menabrakmu? Siapa yang mengantarmu kembali ke rumah sakit? Aku koma begitu lama. Sudah lama tidak ingat jelas. Kamu sama sekali tidak bisa menjawab, kan? Atau sebenarnya kejadian ini tidak pernah ada? Kamu, maksudmu apa? Maksudmu aku mempermainkan nyawaku sendiri, lalu menuduh dan menjebakmu? Bukankah begitu? Nadia, Rania sudah tidak mau lagi membahas hal ini. Sampai kapan kamu mau bertingkah? Sudah ditebak kalian tidak akan percaya. Karena sudah begini, Bima, keluarkan hadiah besar kedua yang kusiapkan untuk Rania. Kalian mau apa? Tentu mengungkap kebenaran. Kebenaran apa? Adrian, apa kau akan biarkan Nadia
membawa brengsek kecil ini mengacaukan pesta pertunangan kita? Disebut-sebut brengsek kecil terus? Nyonya Saputra, anakmu ini dididik dengan sangat baik ya. Menurutku, jangan buang-buang waktu. Hari ini, banyak media dan wartawan hadir. Pasti semua ingin tahu kebenaran kecelakaan dulu, kan? Direktur Saputra, kau pasti tidak akan halangi, kan? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang berlaku berbelas kasihan. Kau tidak pantas. Kau tidak boleh tidur. Tahan sebentar lagi. Aku akan panggil 120. Ternyata Nona Saputra kedua yang selamatkan dia. Iya. Kenapa dia malah balas budi dengan kejahatan? Video yang beredar online semua sudah diedit. Ini baru video aslinya. Nadia Saputra. Asal bikin video lalu mau fitnah orang lain. Kau pikir konsekuensinya? Benar. Lalu atas dasar apa kau buktikan kalau video ini juga asli? Astaga. Bukankah ini pakar komputer, Profesor Gunawan? Nadia Saputra, mana mungkin bisa hubungi Profesor Gunawan? Aku bisa buktikan video Nona Saputra ini asli. Sedangkan yang beredar online benar-benar sudah dimanipulasi. Kini kebenaran sudah terpampang jelas. Kau tak perlu lagi berpura-pura, kan? Tidak. Bukan begitu, Adrian. Bukan begitu. Kamu sudah punya bukti dari dulu. Kenapa baru sekarang dikeluarkan? Sudah kubilang sejak awal. Kamu percaya? Adrian Wijaya, sepertinya kamu belum tahu. Selama 3 tahun Rania Saputra koma ini, selalu dia yang mendonorkan darah untuknya. Mana mungkin dia yang menabraknya? Silakan lihat semuanya. Ternyata benar. Benar-benar tak terduga. Ini memang fakta. Putri sulung keluarga Saputra tidak hanya memfitnah adiknya sendiri, tapi juga memperlakukan orang lain seperti bank darah berjalan, digunakan selama 3 tahun loh. Aku tidak. Semua ini juga tidak pernah kamu beritahu padaku. Bukan aku yang sok tahu, Adrian Wijaya. Kecelakaan tahun itu, kamu hanya perlu cari petugas yang menangani kasusnya. Bukankah kebenaran akan terungkap? Tapi kamu malah membiarkan ibumu dan si brengsek kecil ini bersama-sama menganiayanya. Kamu brengsek kecil. Apa kamu memang tidak suka melihat Adrian menikahi Rania? Makanya kamu sengaja datang mengacau? Aduh, Tante, kamu berani bersekongkol dengan si brengsek kecil ini untuk melawanku? Cukup. Masih belum malu? Nadia, aku tak menyangka selama ini yang rutin memberikan transfusi darah untukku ternyata adalah kamu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud menuduhmu dengan sengaja. Hanya saja aku terlalu lama koma, banyak hal yang tak kuingat jelas sampai salah mengira kamu yang menabrakku. Jadi maksudmu video fitnah yang menjelekkan namaku adalah kamu yang unggah? Tentang video itu aku tidak tahu. Mungkin ayah terlalu kasihan padaku, jadi karena emosi menyebarkannya. Oh, dia yang... Nadia, aku mewakili ayah minta maaf padamu. Maaf. Minta maaf boleh, tapi harus tunjukkan sedikit kesungguhan dong. Ini adalah hadiah yang dulu diberikan ayah untukku dan juga harta kesayanganku. Sekarang, kujadikan ini sebagai kompensasi untukmu. Bagaimana? Bukankah ini mahkota yang dipakai Putri Lilith saat menikah? Katanya dibeli dengan harga tinggi oleh seorang miliarder misterius. Iya, minta maaf dengan perhiasan semahal ini sudah cukup, kan? Lagi pula kita satu keluarga. Dengan satu mahkota ini mau menghapus semua penderitaanku dulu seolah tak pernah terjadi. Kurang banget ya. Lalu apa yang kamu mau? Hati biru laut. Tidak bisa. Ini hadiah pertunangan dari Adrian untukku. Kalau begitu, ketulusan maafmu hanya di permukaan? Cuma sandiwara untuk dilihat orang? Kau! Mahkota ini saja sudah sangat berharga. Kenapa kau harus meminta hati biru laut? Adrian, dulu sudah kukatakan wanita ini rakus dan mata duitan. Sekarang wajah aslinya terbongkar. Kasih atau tidak jawab. Cepat. Tidak, Adrian. Ini hadiah lamaran yang kau berikan padaku. Tidak apa-apa. Hanya sebuah kalung. Nanti kusuruh asisten Gunawan belikan yang lebih bagus. Adrian, Diambil kalung ini. Masalah video itu tidak kurang masalah lagi.
Benar-benar perhiasan yang sangat langka. Tampaknya Tuan Wijaya sangat menyayangi Nona Saputra. Kuucapkan semoga langgeng selamanya. Semoga segera dikaruniai anak. Nadia Saputra, kau. Kalau sudah diberikan padaku, cara memperlakukannya adalah urusanku. Kau Sumbangkan saja. Surya Saputra, semua ini baru permulaan. Nadia Saputra. Kau tunggu saja. Putri keluarga Saputra, Rania Saputra, telah memberikan penjelasan mengenai video kecelakaan palsu. Di sini, aku mewakili ayahku dengan sungguh-sungguh meminta maaf pada adikku Nadia Saputra. Semoga beliau dapat memaafkanku. Rania Saputra butuh 1 hari untuk mengubah semua opini di internet menyerangmu. Mungkin Surya Saputra yang menyuruhnya di belakang. Ngomong-ngomong, laporan keuangan grup Saputra 3 tahun terakhir. Sudah selesai? Di atas, laporan 3 tahun lalu memang ada masalah. Sepertinya Surya Saputra untuk mendirikan perusahaannya sendiri banyak main kotor di grup Saputra. Keluarkan menu terbaik kalian untukku. Hari ini, aku mau traktir calon menantu perempuanku makan enak. Bu, gimana balon ini? Ini sepertinya... Wah, pesan makanan murahan kayak gini. Keluarga Wijaya lagi bokek ya. Nadia Saputra, kamu kok ada di mana-mana ya? Soal kecelakaan itu, Rania sudah minta maaf secara terbuka ke adikmu ini. Mau apa lagi? Sepertinya restoran ini juga bukan milik keluarga Wijaya kan? Kenapa aku nggak boleh datang? Direktur Saputra. Direktur Saputra, Oh, mungkin cuma kepala toko utama aja kali ya. Nadia Saputra, setelah bercerai dengan Adrian Wijaya, kau kan putri keluarga Saputra. Masa mau jadi kepala toko di tempat begini? Pantas saja kemarin kau berebut kalung hati biru laut itu. Keluarga Saputra di kota pesisir bagaimanapun juga termasuk keluarga terhormat. Nadia Saputra, kau di sini hanya jadi kepala toko kecil. Memalukan ayah sekali. Kupikir, ibumu di alam baka juga tidak akan tenang. Kau tidak pantas menyebut ibuku. Kau kan kepala toko di sini. Cepat sajakan hidangan terbaik semuanya dihidangkan. Baik, biarlah Rania Saputra yang memesan sendiri. Bagaimana dengan menu ini? Tataan hidangan ini didesain oleh desainer Laila Kurnia. Untuk mengenang masa kecilnya, dia mendesain tataan hidangan karangan bunga. Di seluruh kota pesisir, hanya restoran saya yang kerjasama dengannya. Tentu saya tahu. Ini kan karya guru saya. Saya pesan menu ini. Sayangnya, justru menu ini tidak boleh kau pesan. Kau Kalau kau bilang begitu, menu ini harus saya pesan. Kalau kau berani menghalangi lagi, kau akan langsung dipecat. Langsung buatkan untuk saya. Baik, tunggu sebentar. Sudah saya bilang, tidak boleh jual ya, tidak boleh jual. Beri sini. Aduh, sakit sekali perutku. Kamu tidak apa-apa? Ayo. Adrian. Aku cuma mau mencicipi hidangan ini. Nadia Saputra tidak mau menjualnya padaku. Jadi dia tak sengaja mendorongku. Aku yang mendorongmu. Jelas-jelas kamu sendiri yang jatuh. Adrian, aku tidak melakukannya. Manajernya mana? Manajer restoran ini mana? Kamu manajernya ya? Pas sekali kamu datang wanita ini. Dia berani mengganggu kami. Cepat pecat dia. Memecat Direktur Saputra? Sepertinya aku tidak punya wewenang untuk itu. Apa maksudmu? Ambil rekaman CCTV untukku. Baik, Direktur Saputra. Aku segera menyuruh orang mengambil rekamannya. Tidak, dia cuma kepala toko kecil. Kenapa kamu harus mendengarkannya? Kepala toko apa? Ini adalah grup Saputra kami, direktur utama baru. Seluruh hotel ini miliknya. Dan lagi, dia adalah desainer tataan hidangan dari restoran kami. Laila Kurnia. Apa? Brengsek kecil ini jadi direktur utama grup Saputra? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah desainer Laila Kurnia? Nadia Saputra. Saya tahu kamu mengidolakan desainer Laila Kurnia. Tapi kamu tidak seharusnya berbohong. Seluruh grup Saputra adalah milik ibuku. Apa masalahnya kalau saya mewarisinya? Apalagi di situs resmi restoran ini memang tercantum nama desainernya. Jangan-jangan kamu belum pernah melihatnya? Kamu benar-benar mengambil alih grup Saputra? Buku keuangan grup Saputra rugi puluhan miliar. Kamu tahu berapa besar lubangnya di sini?
Tidak perlu Direktur Wijaya repot-repot mengkhawatirkannya. Lubang di grup Saputra saya yang akan bantu menutupinya. Hanya mengandalkanmu? Dengan gaji model pria itu cukup untuk menghidupi dirimu sendiri? Kamu, Jangan bertengkar dengannya. Tidak sepadan. Saya sudah minta keamanan memeriksa rekaman CCTV. Kebenaran akan segera terungkap. Mohon semua tunggu sebentar lagi. Wijaya, jangan buang-buang kata dengannya. Hanya satu hidangan kan? Kita tidak perlu lagi. Ayo pergi. Tunggu. Porselen biru putih hotel ini harus kalian ganti rugi. Ini... Kamu... Direktur Saputra, rekaman video CCTV sudah dikirimkan. Saya minta Direktur Wijaya lihat baik-baik. Apakah saya sengaja menyasar Nona Saputra? Saya... Aduh, karena semuanya sudah terungkap, Direktur Wijaya, bukankah kau harus ganti rugi untuk Nona Saputra? Sebenarnya, tidak mahal kok. Hanya 200 lebih miliar rupiah. Apa? Ini, vas pecah ini 2 miliar? Bahkan lebih mahal dari bintang biru laut. Uang segini bagi Direktur Wijaya hanya recehan kan? Betul kan? Direktur Wijaya? Adrian, Adrian, perutku sakit. Dia berdarah. Sakit sekali. Nadia Saputra, kalau ada apa-apa dengan cucuku, kalau sampai terjadi sesuatu, aku tak akan berhenti menuntutmu. Cepat, bawa ke rumah sakit. kau baik-baik saja? Direktur Saputra, vas porselen biru putih itu bagaimana? Kirimkan tagihannya ke kantor Direktur Wijaya. Halo? Direktur, ada masalah. Banyak klien membatalkan pesanan. Mereka mengancam tidak akan bekerja sama lagi dengan grup Saputra. Pasti Surya Saputra rubah tua licik itu yang berulah di belakang. Kalau tidak segera menyelamatkan pesanan ini, grup Saputra mungkin akan menghadapi krisis keuangan. Tidak bisa. Aku harus ke Hotel Lido. Serahkan saja urusan ini padaku. Kau, Nadia, klien ini peduli pada siapa yang bekerja sama. Kau kan wanita cerai, tak bisa meyakinkan orang. Kalau kau tak sanggup, ayah bisa membantumu. Asalkan kamu menyerahkan separuh saham. Surya Saputra. Kamu pikir mengambil alih grup Saputra semudah itu? Kamu bahkan membuat kakakmu keguguran. Kamu harus segera balik ke rumah keluarga Saputra dan sujud minta maaf padanya. Baru mungkin masih ada jalan keluar. Terima kasih atas niat baik Ketua Saputra. Kita lihat saja nanti. Ini urusanku dengan grup Saputra. Hanya aku sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kamu tidak bisa membantuku. Bima Hartono. Baik. Tapi aku akan ikut bersamamu. Aduh, cucuku yang malang. Nadia Saputra si keparat itu menghilangkan nyawa cucuku. Aku juga tidak mau hidup lagi ya. Adrian, maafkan aku. Aku gagal melindungi anak kita sehingga Nadia bisa mengambil kesempatan. Ini semua salahku. Anak kita. Kamu lupa ya? Malam itu kamu mabuk. Adrian, apa karena kamu bercerai dengannya baru jadi mabuk? Dari sekarang, kamu hanya milikku. Ayah. Sejak kecil, Nadia selalu menindas Rania. Rania ini terlalu lembut hati, selalu mengalah. Tak disangka Nadia sekarang sampai membuat Rania keguguran. Ayah, kamu harus membela Rania ya. Ibu Nadia juga tidak sengaja. Hanya sayang aku dan anak ini tidak berjodoh. Adrian, Nadia Saputra yang brengsek ini membunuh anak pertama kamu. Jangan sampai dia luput.
di sana. Kalau ada urusan, silakan urus dulu. Aku bisa sendiri. Aku akan cepat kembali. Aduh, maaf. Cewek cantik. Pertama kali kesini ya? Agak asing. Jangan buru-buru pergi dong. Aduh, siapa yang kurang ajar? Ah, Direktur Wijaya. Ayo pergi. Kamu biarkan brengsek itu sentuh kamu. Aku biarkan siapa sentuh aku. Ada hubungannya sama kamu, Tuan Wijaya? Nadia Saputra. Kamu benar-benar tak tahu diri. Si model pria itu mana? Sedemikian malam, dia tega biarkan kamu datang ke sini sendirian? Aku kan sudah cerai. Keluar sendirian buat santai-santai. Ada masalah? Main sama model pria itu hiburan. Di sini juga hiburan. Nadia Saputra, kok dulu aku tidak tahu kamu suka main-main? Dulu? Tuan Wijaya? Kamu pikir pantas bahas masa lalu sama aku? Direktur Wijaya. Maaf, saya tidak menyambut kedatangan Tuan. Nyonya Wijaya. Direktur Saputra. Lama tidak berjumpa, Direktur Haryanto. Kalian berdua mau masuk duduk-duduk di dalam? Silakan. Kakek, kenapa kakek datang? Kalau aku tidak datang, apa kamu mau paksa Dimas Haryanto menyerahkan perusahaan Tiara Unggul ke Nadia Saputra itu? Aku tidak bermaksud begitu. Bima, dia kan pernah bercerai. Kamu jangan terlalu dekat dengannya. Maaf, kakek. Apapun yang kakek minta, bisa saya penuhi. Tapi untuk ini tidak bisa. Kamu memang sungguh-sungguh padanya. Tapi entah dia sendiri punya perasaan yang sama atau tidak. Malam ini, jangan pergi kemana-mana. Temani saya di sini. Saya ingin lihat, tanpa bantuanmu, bisakah dia dapatkan kembali apa yang dia inginkan? Direktur Haryanto, ini adalah bukti ketulusan Grup Saputra. Pembagian dividen saham dan hak pengelolaan ini tetap dipertahankan. Menjamin Tiara Unggul tetap independen. Apa yang bisa diberikan Grup Saputra? Kami juga bisa berikan. Dan lagi, 2 kali lipat. Tiara Unggul dihargai 50 juta. Saya bisa berikan 100 juta kepada Anda. 200 juta. 300 juta. Nadia Saputra, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Saya tidak akan menyerah. Wah, kalian berdua. Bagaimana kalau dengar saya dulu? Anda pilih siapa? Itu, ada telepon masuk nih. Tunggu sebentar ya, saya segera kembali. Saya mau angkat telepon dulu. Halo? Aha. Halo. Direktur Wijaya, Direktur Saputra, Direktur Haryanto hilang. Apa? Direktur Haryanto hilang? Masih belum menemukan Direktur Haryanto? Ya. Sudahlah. Silakan cari sendiri. Tempat ini campur aduk. Sendirian, mau cari di mana? Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kamu selalu tidak mau dengar nasihat? Beresot. Apa yang terjadi? Operator kontrol pusat, kamu mati ya? Banyak kabutnya. Aku agak sulit bernapas. Nadia Saputra. Siapa itu? Turun kau. Nadia Saputra. Nadia. Nadia. Bangun, Nadia. Lepaskan dia. Jangan takut. Aku di sini. Serahkan dia padaku. Aku tak ada waktu berebut orang denganmu sekarang. Segera tutup seluruh restoran ini.
Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh keluar. Akhirnya kau sadar. Dimas Haryanto, Dia ada. Tapi sekarang kita masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. urusan apa? Orang yang mendorongmu sudah ditemukan. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Dengar tidak? Kenapa kau di sini? Adrian, tolong aku. Adrian, Aku juga ingin tahu, kenapa Rania Saputra ada di sini, dan sengaja mendorongku. aku tidak. Adrian, aku cuma mau mencarimu. Tak disangka, ditangkap seenaknya oleh mereka dibawa ke sini. Tanganku sampai sakit. Lihat, Bukan kau. Orang yang mendorongku memakai jam tangan yang persis sama denganmu. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Kalau ini semua kesalahpahaman, apa berarti kalau suatu hari Rania Saputra membunuhnya, kau juga akan merasa ini kesalahpahaman? Direktur Wijaya? Aku punya bukti lain. nanti ingat yang kukatakan. Besarkan asap di restoran sampai maksimal, sampai orang tak terlihat lagi. Siap. Itu dia. Dia yang menyuruhku. Aku tidak memfitnah siapapun. Benar-benar kau... Adrian, maafkan aku. Maaf, aku hanya sesaat tidak waras sehingga melakukan hal salah ini. Aku minta maaf padanya. Nadia, kakak minta maaf padamu. Maafkan kakak. Cukup. Rania Saputra, jangan berpura-pura di depanku. Aku tidak sudi. Karena Nona Saputra sudah mengaku, maka masalah ini serahkan saja pada polisi. Adrian, kau pernah bilang kau akan menjaga kami seumur hidup. Sekarang, anak sudah hilang, kau tinggalkan aku juga? Masih belum bertindak? Tunggu. Adrian, Aku mundur dari tender grup Tiara Unggul. Lepaskan dia. Apa penjelasanku masih kurang jelas? Adrian Wijaya. Sekarang kau benar-benar, bahkan kemampuan membedakan benar salah sudah hilang. Baik. Aku terima. Ayo pergi. Langkahmu kali ini terlalu berisiko, bukan? Tak mau rugi sedikit, tak dapat untung besar. Luka di dahi ini tidak apa-apa. Kalau tidak diketahui lebih awal rencana Rania Saputra, aku takkan bisa sehalus ini membalasnya dengan akal yang sama. Membuat Adrian Wijaya mundur sukarela. Tapi kau hampir kehilangan nyawa. Lain kali jangan begini lagi, ya? Nanti pastikan obati lukamu dengan baik. Aku tahu. Ayo. Ayo kita temui Direktur Haryanto. Ya. Kakek. Ini kakekmu. Ya. Kakek. Bukannya Bapak sudah pulang? Tidak ingin aku muncul? Bukan begitu. Hanya, dia belum bisa tahu identitasku. Dasar anak ini. Karena dia. Ini adalah kakek angkatku. Sejak aku kuliah, beliau yang membiayai. Halo kakek. Hai, halo Nona Saputra. Aku lihat semua kejadian tadi malam. Kamu pintar, berani, dan bijaksana. Bima bersamamu, aku tenang. Hah? Kakek, jangan ngomong sembarangan. Tenang. Kalau kalian menikah, pasti ku gelar pernikahan megah. Ah, jangan lanjut. Kamu pulang dulu. Cepat. Cepat pergi. Aku tunggu cicitnya. Kak Nadia, maaf ya. Kakekku sedikit pikun. Tidak apa-apa. Justru menurutku beliau lumayan lucu. Ayo pergi.
Hari ini, grup Tiara Unggul yang jadi pusat perhatian bekerja sama dengan grup Saputra. Direktur Wijaya, tadi Direktur Saputra marah besar di telepon. Minta Bapak segera menemuinya. Baik. Hari ini adalah hari ke-98 aku dan Dinda jadi teman surat. Dia bilang, ingin masuk universitas yang sama denganku. Sebenarnya aku paling ingin ke Florensa, belajar desain perhiasan. Tapi ayahku melarang. Adrian, kamu mau ambil jurusan apa? Nanti setelah kumpul 1000 surat, aku akan mengungkapkan perasaanku padanya. Adrian, Dinda Saputra. Adrian. Nadia Saputra, si brengsek kecil ini. Padahal 7 tahun lalu aku sudah menyamar jadi dia untuk ketemu Adrian. Identitas Dinda Saputranya sudah hilang, masih bisa menggoda Adrian. Ada perlu? Adrian, apa kamu masih marah padaku? Marah karena aku menjatuhkan Nadia? Kamu tahu nggak kalau kamu melakukan itu, dia bisa mati di dalam sana. Adrian, maaf. Aku cuma kesel aja. Dia baru aja minta cerai sama kamu, langsung cari muka ke cowok lain. Terus membunuh anak kita. Adrian, apa kamu pernah mikir dia bisa dapatkan proyek Tiara Unggul dengan mudah itu karena ada cowok lain di belakangnya? Model pria yang namanya Bima Hartono itu identitasnya pasti nggak biasa. Urusan ini nggak usah kamu urus. Kamu keluar dulu. Cari tahu tentang seseorang untukku. Sekarang. Kamu curiga ada main belakang di sini? 15 tahun lalu, Surya Saputra mentransfer sejumlah uang besar ke seorang pria tak dikenal. Cari tahu soal ini, dan kita akan tahu apa yang terjadi waktu itu. Aku yakin satu-satunya tujuan dia melakukan ini adalah membunuh ibuku. Aku nggak ngerti sama kamu. Model pria dari daerah terpencil, memangnya ada apa yang perlu diselidiki? Langsung saja. Tak ada hasil. Gila. Bukankah itu mantan istrimu? Aneh. Kok dia jadi lebih cantik? Mungkinkah setelah bercerai cinta dan karir sama-sama sukses? Setelah semua selesai, aku masih ingin kembali ke Firenze. Itu kota favoritku. Nadia Saputra, keluar. Aku mau bicara denganmu. Lepaskan dia. Adrian Wijaya, kamu kenapa sih? Direktur Wijaya. Tak kusangka kamu juga seorang penguntit. Kemana-mana selalu ada kamu. Ya, aku penguntit. Lalu kamu yang menyembunyikan identitas itu apa namanya? Menyembunyikan identitas. Maksudmu apa? Latar belakang miskin, tapi naik mobil mewah, pakai jam mahal. Setelah masuk universitas data jadi kosong. Apa yang kau sembunyikan? Direktur Wijaya menyelidikiku sampai sedetail itu ya. Kamu siapa sebenarnya? Dia siapa sebenarnya? Apa urusannya denganmu? Nadia Saputra. Menjaga orang yang identitasnya tak jelas di dekatmu sangat berbahaya, tahu tidak? Adrian Wijaya. Aku bersama siapa adalah kebebasanku. Kamu tak berhak ikut campur. Ayo kita pergi. Jauhi dia. Direktur Wijaya. Bima Hartono ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Aku ingat tahun lalu di pameran Dubai, aku pernah melihatnya. Pameran Dubai. Betul, seorang mahasiswa miskin. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di pameran Dubai?
tentang latar belakangku. Apa kau tak penasaran? Setiap orang punya rahasianya sendiri. Tapi aku percaya kau tak akan menyakitiku. Adrian Wijaya tak menghargaimu. Dia memang buta. Kau tahu, aku hanya ingin segera mengungkap kebenaran dan membalas kematian ibuku. Bagaimana kalau aku bisa membantumu mencari tahu? Maksudku, kalau aku membantumu mengungkap semuanya, bisakah kau mempertimbangkan untuk bersamaku? Aku sebentar lagi mati. Tak boleh menyia-nyiakan waktu, Bima. Halo? Direktur Nadia, ada masalah. Entah siapa yang menyebarkan kabar bohong korupsi dana perusahaan Grup Saputra. Sekarang aparat penegak hukum dan wartawan semua sudah datang. Setelah semuanya selesai, aku masih ingin kembali ke Florensa. Itu kota favoritku. Nadia Saputra dan Dinda Saputra? Kok bisa kebetulan banget? Gila. Perusahaan mantan istrimu bermasalah lagi. Tuan Muda, Anda seenaknya memanfaatkan hubungan keluarga untuk menekan para direktur bank. Tuan sangat marah setelah tahu. Jadi hari ini, Anda harus pulang bersama kami. Memanfaatkan hubungan untuk menekan secara sembunyi-sembunyi. Kalau aku menolak, Kami terpaksa tidak menghormati Anda. Dengan segala cara, bawa Tuan Muda pulang, ikut aku. ikut aku. Kedar. Kamu pergi dulu, aku akan menyusul nanti. Bima Hartono. Jangan peduli dengan aku. Lari. Maaf Tuan Muda. Nadia Saputra. Nona Saputra. Adrian Wijaya. Tolong aku. Bima Hartono. Bima Hartono. Ternyata kamu minta tolong padaku. Hanya untuk menyelamatkan Bima Hartono. Kenapa kamu pikir aku akan menolongnya? Maaf. Kamu masih bisa bilang maaf? Lepaskan aku. Kamu tidak mau kakimu lagi? Kalau tidak mau pakai kursi roda, dengarkan aku. Asisten Benon. Cek rekaman CCTV Hotel. Baik. Ayo. Cari kantong es. Kompres kakinya. Baik, Tuan. Kamu sangat khawatir dengan Bima Hartono? Dia terluka karena aku. Tuan. Kompres kakinya. Aku bisa sendiri. Ini, Kamu sibuk saja. Aku yang urus. baik. Hari ini, kamu menemui para direktur bank besar. Bagaimana kamu tahu? Krisis keuangan Grup Saputra sudah jadi rahasia umum. Sulit untuk tidak tahu. Dulu, kupikir kamu mengambil alih Grup Saputra. Hanya karena emosi sesaat, tak kusangka kamu sampai berani menguasai Grup Saputra dan melawan Surya Saputra. Aku sangat penasaran, alasan apa yang membuatmu harus melawan Surya Saputra? Tidak bisa tidak? Dia adalah ayahmu. Tidak berani bicara? Tuan Wijaya, kita semua sudah dewasa. Beberapa hal, sebaiknya jangan ditanyakan terlalu dalam. Hari ini terima kasih atas bantuannya. Aku kembali ke kantor dulu. Kalau ada kabar tentang Bima Hartono, tolong beritahuku. Kusuruh kamu pergi,
Nadia Saputra. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Direktur Wijaya, saya sudah periksa alamat yang Anda berikan. Tetangga di sekitar sana bilang tak pernah lihat putri sulung keluarga Saputra. Apa katamu? Artinya, putri sulung keluarga Saputra tak pernah tinggal di sana. Dia sepertinya bukan teman surat Anda. Kalau begitu, saya serahkan pada Direktur Setiawan. Baik. Tapi Nona kedua keluarga Saputra pernah tinggal di kota Samudra, rumah kakeknya. Lagi pula, pernah belajar desain perhiasan. Ingin kembali ke Florensa. Semua tanda ini menunjukkan dialah teman suratmu. Adrian Wijaya. Apa kamu tidak waras? Saya pamit. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Lepaskan aku. Sudah kukatakan aku antar kamu pulang. Kamu tak bisa jalan sekarang. Adrian Wijaya, kita sudah cerai. Sadarlah. Kalau kamu melewati batas lagi, jangan salahkan aku. Berdasarkan pelacakan, Tuan Hartono sekarang mungkin sedang dalam penerbangan ke Dubai. Dubai? Ya, Tuan Hartono bukan orang biasa sepertinya. Jejak selanjutnya tak bisa saya lacak. Adrian, kau datang. Adrian, kau datang. Aku pesan steak favoritmu. Nadia Saputra, kenapa kau di sini? Restoran ini punyamu. Kenapa aku nggak boleh ada di sini? Kalau kamu nggak terus-terusan nempel sama Adrian, mana mungkin bisa di foto wartawan gosip? Kamu tahu jelas sekali. Jangan-jangan berita ini kamu yang sebarkan? Kamu. Adrian, jangan dengarkan omongannya. Permisi, 2 jus mangga. Jus mangga? Kami nggak pesan. Aku yang pesan. Dia bukannya alergi mangga. Bukannya kamu bilang paling suka jus mangga? Kenapa nggak diminum? Aku nggak boleh biarkan Adrian tahu aku alergi mangga. Kalau nggak, dia pasti tahu aku ini gadungan. Kamu ketawa apa? Aku ketawa apa? Kamu nggak tahu? Kamu. Rania Saputra, kamu terus-terusan tantang aku. Ini balasanku. Jangan sungkan. Kamu. Aku duluan. Direktur Wijaya. Kamu alergi? Kamu bukan Dinda. Mana mungkin? Dinda bilang dia paling suka jus mangga, tapi kamu malah alergi mangga. Rania Saputra, aku tertipu olehmu selama bertahun-tahun. Adrian, jangan pergi. Aku kasih waktu 3 detik. Lepaskan. 3, 2. Adrian Wijaya, ini semua karena paksaanmu. Direktur Wijaya, kebetulan sekali ketemu kamu di sini. Kok akhir-akhir ini nggak lihat Nyonya Wijaya kontrol ulang? Dia pindah rumah sakit. Dia kenapa? Aduh, dia tidak memberitahumu. Dia sebulan lalu didiagnosis kanker stadium akhir. Apa? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Siapa? Memang cantik. Pantas saja ada yang mau bayar 225 juta rupiah untukmu semalam. Pelan-pelan, Direktur Saputra.
Ada apa? Aku tadi seperti melihat Direktur Wijaya. Adrian, terakhir kau mabuk karena cerai. Aku gagal. Kali ini, asal malam ini aku benar-benar hamil dengan anakmu, kau tak akan bisa lepas dariku selamanya. Adrian, beri aku anak. Ayo, Direktur Saputra. Direktur Wijaya. Brengsek kecil. Maaf, kami salah kamar. Berdiri. Di kamar mandi ada alat rekaman lain. Apalagi rencanamu? Adrian, jangan marah. Aku tahu salah. Gandengan tangan. Cium peluk angkat tinggi. Lalu, Direktur Saputra. Penawarnya mana? Tidak ada penawar. Adrian, jangan... Kau lebih suka minum obat daripada bersamaku? Hanya sekali saja. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Adrian, kita sudah 7 tahun bersama. Apakah aku teman suratmu atau bukan? Sangat penting bagimu. kalau bukan karena kau mencuri identitasnya, kita tak mungkin bersama. Adrian? Sudah cukup. Jangan macam-macam atau kau kirim ke kantor polisi. Direktur Setiawan, ayo minum lagi. Ayo minum 1 gelas lagi. Tolong berikan pinjaman untuk grup kami. Orang-orang tua ini memberimu minum berapa banyak? Kondisimu. Sudahlah. Bicaralah besok saat sudah sadar. Aktor favoritku menato nama istri di tubuhnya. Aku juga ingin mencoba. Adrian, kau sudah punya orang yang disukai? Kaulah orangnya. Apa-apaan? Lepaskan aku. Namaku ada di tubuhmu. Ya. Terus? Tuan Wijaya, jangan-jangan kau masih pikir aku masih ada sisa cinta padamu? Tenang saja. Beberapa hari lagi aku akan menghapusnya. Bagaimana jika kita rujuk? Tidak ada jika. Aku tunggu jika itu. Direktur Wijaya, penyelidikan Anda sudah ada hasil. Teman surat Anda adalah Nona Saputra. Direktur Wijaya, sepertinya Nona Saputra memblokir Anda. Hal ini jangan sampai ada yang ketiga tahu. Selain itu, atas nama pribadi saya, umumkan pengumuman. Mulai hari ini, batalkan pertunangan saya dengan Rania Saputra. Semua kerjasama dengan Surya Saputra tolak semuanya. Dan hubungkan saya dengan ahli onkologi terbaik di luar negeri. Baik. Direktur Nadia, sekarang sudah jelas soal rekening luar negeri itu.
Pemilik rekening luar negeri itu adalah anak sopir pelaku kecelakaan dulu. Sekarang sudah pasti Surya Saputra terlibat dalam kecelakaan Yuna Saputra. Tapi untuk menjeratnya, bukti ini belum cukup. Surya pasti meninggalkan jejak kecil. Segera atur orang untuk periksa rumah lama keluarga Saputra. Siap. Sudah ada bukti dari rekaman CCTV bahwa Surya Saputra mengatur kecelakaan. Lalu ditemukan juga anak pelakunya. Tapi, bukti-bukti ini masih kurang. Bagaimana jika ditambah bukti kejahatan penyelundupan Surya? Sekarang buktinya sudah lengkap. Segera beritahu semua media. Besok adakan konferensi pers. Aku akan ungkap satu persatu kejahatan Surya Saputra. Baik. Sudah jam 10. Kenapa orang grup Saputra belum datang? Iya. Jangan-jangan konferensinya dibatalkan. Semua. Tak usah tunggu lagi. Konferensinya dibatalkan. Itu Ketua Surya. Kenapa Ketua Surya datang ke konferensi pers grup Saputra? Betul. Bukankah dia sudah kehilangan kendali atas grup Saputra? Dia tidak akur dengan Direktur Nadia. Kedatangannya pasti tidak baik. Nadia Saputra memang tidak datang, tapi informasi yang kubawa pasti jadi berita utama besok. Informasi apa? Yaitu wajah asli Nadia Saputra. Seperti yang kita semua tahu, di dalam perusahaan grup Saputra belakangan ini terjadi skandal penggelapan dana perusahaan. Dalang di balik semua ini adalah Nadia Saputra. Demi menyokong hidup model pria, dia telah menggelapkan dana perusahaan senilai miliaran rupiah. Sungguh tak tahu malu. Kasus penggelapan dana di grup Saputra beberapa waktu lalu heboh diperbincangkan sampai masuk halaman depan koran yang memberitakannya. Ya. Ini kan tindak pidana Nadia Saputra berani sekali. Betul sekali. Sekarang dia sedang berusaha keras menutupi kejahatannya, menipu masyarakat. Pantas saja Nadia Saputra brengsek kecil ini tak berani muncul. Kurasa dia ketakutan. Bagaimanapun keluarga Saputra berjalan lurus, duduk tegak. Barang tak tahu malu seperti dia tidak layak menjadi anak keluarga Saputra. Hari ini saya umumkan, saya putus semua hubungan dengannya. Wah, pertunjukan yang luar biasa. Nadia Saputra datang. Direktur Saputra datang. Mari kita lihat. Setelah lihat semua data ini, apakah Direktur Saputra masih bisa tersenyum? Bagaimana kamu bisa? Kenapa aku tidak mati begitu? Kalau aku mati, bagaimana bisa membongkar 15 tahun yang lalu kebenaran di balik kematian ibuku? Dan semua ini berhubungan dengan Direktur Saputra. Di sini, kau gunakan jabatanmu untuk mentransfer dana besar ke anak pelaku kecelakaan. Membuat kecelakaan sebagai bukti kau bunuh ibuku. Semua ini benar. Nadia Saputra, kau cuma bikin dokumen di luar negeri buat nakutin aku. Barang receh ini nggak bisa ngejer aku. Ketua Dewan, masih aja nggak nyadar sampai lihat peti mati, ya? Masuklah. Dia sopir pribadi Surya Saputra. Bukannya dia udah lama nggak datang. Budi Santoso. Susah-susah ingat ya. Ulangi apa yang dia suruh kau lakukan 10 tahun lalu. Ulangi. 15 tahun lalu. Dia kasih aku 3 juta yuan. Suruh aku antar nyonya ke kantor. Sengaja suruh aku lewat jalan tanpa CCTV. Sudah disepakati, udah atur orang di sana untuk habisin nyonya. Kau ngawur. Dia emang penjudi. Aku baik hati minjamin duit. Omongannya nggak bisa dipercaya. 3 juta yuan yang kau kasih, sepeser pun aku nggak berani pakai. Apa yang kau bilang waktu itu, aku rekam semua. Nggak percaya? Tanya dia. Dia tahu. Aku udah minta ahli periksa rekaman itu. Memang suaramu. Bukti ada di sini. Ternyata benar Surya Saputra bunuh istrinya sendiri. Kejam banget. Surya Saputra keterlaluan. Harusnya dipenjara. Saksi dan barang bukti sudah lengkap di sini. Surya, apalagi yang bisa kau bantah? Kau diduga menyewa pembunuh. Semua bukti sudah kuserahkan ke polisi.
Bersiaplah menghabiskan hidup di penjara. Siapa Surya Saputra? Silakan ikut kami. Kau melaporkan ke polisi? Kalau tidak, bagaimana kejahatanmu bisa diungkap ke publik? Bagaimana ibuku bisa tenang? Silakan ikut kami. Ayah, katakan sesuatu. Mereka akan menangkapmu. Tidak. Kalian tidak boleh bawa dia. Barang bukti sedikit ini tidak cukup untuk menghukumku. Tak lama lagi aku bebas. Kalian akan kubalas. Kalau begitu, bagaimana menurut Direktur Surya dengan perdagangan barang terlarang dan penyelundupan lintas batas? Cukup untuk menghukummu? Dia dari keluarga konglomerat top, lambang keluarga Hartono. Kenapa orang Hartono ada di sini? Tuan muda. Tuan muda, Ini adalah Tuan Muda Grup Hartono, Bima Hartono. Bima Hartono, bukankah dia model pria yang pernah digosipkan dengan Direktur Surya? Tak disangka, dia ternyata Tuan Muda Grup Hartono. Kau sudah tahu? Direktur Adrian, ada telepon dari luar negeri yang ingin bicara dengan Anda. Adrian Wijaya, aku ingin membahas kerjasama denganmu. Bima Hartono? Obat ini pasti tidak asing bagi Direktur Surya. tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memilikinya? Kau sudah mulai di seluruh negeri, lebih dari 10 tahun lalu, menjual obat-obatan terlarang. Karena inilah aku jadi sasaran orang-orang yang memakai obat untuk menipuku hingga diculik selama 15 tahun. Bima Hartono hanya salah satu contoh. Karena obat-obatan keluargamu, berapa banyak anak yang diculik, berapa keluarga hancur dan nyawa melayang. Omong kosong. Aku ini ketua Dewan Grup Saputra. Mana mungkin aku jual obat terlarang? Tampaknya Direktur Saputra masih tak mau mengaku sampai lihat bukti. Kalau begitu aku akan kubuat kau diam. Ini laporan medisku. Sisa obat di dalamnya persis berasal dari putrimu. Kalian, ini fitnah. Fitnah. Bagus. Tak disangka keluarga Saputra berani merancang hal keji begini. Kenapa kau lakukan hal bodoh seperti ini? Ayah, aku... Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak sebodoh ini. Tuan, kenapa kau bicara begitu pada Rania? Sampaikan perintah. Mulai saat ini, semua usaha di bawah grup Hartono dan semua mitra kerja akan putus kerja sama dengan Surya Saputra. Ayo pergi. Harap kau kooperatif dengan pekerjaan kami. Ayo. Tuan, Ayah. Ibu, Kita juga pergi. Baik, Adrian, jangan pergi. Tolong aku. Demi cintaku padamu selama bertahun-tahun ini, aku mohon, tolong selamatkan keluargaku, ya? Masih berani sebut masa lalu? Adrian, aku mohon. Jangan mohon, salahkan dirimu sendiri. Karena kejahatanmu. Beberapa hal tidak kuungkap di depan umum tentang dirimu. Tapi bukan berarti aku tak akan menuntut. Ikut aku ke suatu tempat. dia tidak mau. Apa aku tanya kamu? Aku jawab untuknya, tidak mau. Kau tak punya kesadaran diri. Mantan suami, Tolong kabulkan sekali ini, ya. Ada apa sebenarnya? Langsung katakan saja. Tunggu sebentar, aku segera kembali. Nadia Saputra. Cari bongkar kota pesisir sekalipun harus ketemu. Siapa? Kau sadar?
Nadia Saputra. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Kau? Kenapa? Terkejut? Sejak kau merebut Adrian Wijaya dariku, seharusnya kau sudah tahu. Hari ini akan tiba. Merebut? Aku yang merebut? Kalian bunuh ibuku. Kau tuduh aku menabrakmu. Sekarang malah mau bunuh saksi. Semua ini mana yang salah tuduh? Adrian Wijaya hanya melihat wajah aslimu. Diam kau. 3 tahun Adrian Wijaya tak pernah sentuh kau kan? Nah, sebelum mati akan kuperkenalkan rasa lelaki. Bagaimana? Layani Nona Saputra dengan baik, pokoknya bikin dia nyaman. Aku akan beri hadiah besar. Nadia Saputra. Berhenti. Rania Saputra, kau cari mati. Rania, kau gila. Berhenti. Jangan mendekat. Atau kubunuh dia. Baik, kami tidak mendekat. Letakkan pisau itu. Letakkan. Haha, kau kira kalau kau mendekat, aku akan melepaskannya? Lepaskan Nadia. Apa yang kau mau? Semua akan kuberi. Aku mau kau menikahiku. Bisa? Selain itu, semua bisa kukabulkan. Kalau begitu, aku cuma mau dia mati. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Adrian Wijaya, sekarang aku sudah tak punya apa-apa lagi. Kalau mau mati, ayo kita mati bersama. Hati-hati. Hahaha. Kalau bukan karena Rania Saputra selalu menahan-nahan Direktur Wijaya, Direktur Wijaya tidak akan terluka separah ini. Dia sendiri yang mau mati, masih mau ajak Direktur Wijaya ikut mati. Untungnya pengawal cepat menariknya. Kalau tidak, yang jadi korban api bukan cuma dia seorang. Kapan dia bisa sadar? Ini, kata dokter, kepala Direktur Wijaya terluka. Kapan sadarnya, belum tahu. Sudahlah, dia pasti akan baik-baik saja. Karena aku dia jadi gini. Ayo kita urus pulang dari rumah sakit. Untuk Adrian Wijaya, asisten Gunawan akan jaga. Kau kenapa? Apa karena hari itu kebakaran kau menyelamatkanku? Bima Hartono, aku tak layak kau lakukan ini. Kau layak. Tanpamu, aku bahkan tak punya kesempatan keluar dari pegunungan. Di saat terpurukku, kau bagai secercah cahaya di hadapanku. Kaulah yang memberiku penebusan. Aku bisa membantumu. Aku senang. Tapi Jangan diucapkan, ya? Cintaku tak perlu dibalas. Kau selalu bebas. Apa aku datang di waktu yang kurang tepat? asisten Gunawan, ada apa? Direktur Wijaya sudah sadar. Dia ingin bertemu Nona Saputra. Aku ingin bercerita padamu tentang kisah cinta diam-diam di masa kuliah. Untuk waktu yang lama, aku dan dia berkirim surat. Hari ini adalah hari ke-98 aku dan Adrian jadi teman surat. Dia bilang, dia ingin masuk universitas yang sama denganku. Sebenarnya, aku paling ingin ke Florensa belajar desain perhiasan. Tapi ayahku tak mengizinkan. Adrian, kamu mau ambil jurusan apa? Setelah kumpul 1000 surat, aku akan menyatakan cinta padanya. Setelah lulus SMA, kami janji bertemu, tapi dia ingkar janji. Atau lebih tepatnya, yang datang bukan dia. Adrian. Dinda Saputra. Apa yang kau ceritakan ini? Bagaimana bisa? Terasa sangat familiar ya. Aku mencintainya selama 10 tahun. Tapi karena beberapa kesalahpahaman, aku dan dia terpisah sangat lama. Sekarang aku hanya ingin kesempatan menebus dosa. Oke, Dinda. Jangan-jangan yang selalu berkirim surat dengan aku itu kamu? Adrian?
Maafkan aku. Semua ini salahku. Bolehkah kamu memberiku kesempatan untuk menebus dosa? Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimamu. Hidupku tinggal beberapa hari lagi. Tidak apa-apa. Aku sudah cari ahli onkologi terbaik di dunia untukmu. Pasti kamu bisa sembuh. Bagaimana kamu tahu? Tidak bisa. Aku sudah stadium akhir. Aku tidak bisa menerimamu. Jangan sekali-kali kamu menyerah, setidaknya untukku, oke? Nona Saputra, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Laporan medis Anda sebelumnya tertukar dengan laporan seorang pasien kanker. Tidak ada masalah dengan kesehatan Anda. Apa? Laporannya salah? Aku tidak terkena kanker? Kalau begitu kamu bisa menerimaku sekarang? Selamat Direktur Wijaya dan Nyonya, berhasil rujuk. Ini bukan sketsa cincin yang kubuat. Iya. Dulu Rania mengambil surat-suratmu. Setelah aku menemukannya kembali, aku menyuruh orang mendesainnya. Maukah kita rujuk?